Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seporana abdina nerosaki debuna Ustadz Sekipur sing aku genteng. Katia walaupun genteng tengki agak cerai. Caipon, jika ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Padahal jarum nih kamu mode tengki. Mana bingung bengin da Ustadz Herman neng Taylor kisah. Saya bunyi kau lempak. Tahu ini kak pantun dari hula. Jika ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, tapi cukup beli lagi. Makanya gula sapi datua walaupun tak pati gendreng, tapi insya Allah pelak. Alhamdulillahil azizil ghafur bijami'i ni'matihil ma'mur wa biqalbin surur wa nusalli wa nusallimu ala abdihil masyhur Sayyidina Muhammadin as-sabur bi ila'i kalimatihi syakur wa ala alihi wa ashabihil masrur bi jannatil mabrur. Amma ba'du. Ya Allah ya Ghafur, ya Nabi Allah mabrur. Mencintaimu adalah wajib, meyakinimu adalah wajib. Jika harta taruhannya kan kami cari bahkan ke ujung dunia. Jika nyawa taruhannya kami siap mati memperjuangkannya. Namun jika hati dan keikhlasan kami mohon ya Ghafur, tetapkan iman dan cinta sampai nanti berjumpa baginda. Karena hamba sadar cinta ini dusta karena masih mendua. Namun prioritaskanlah hanya padanya, karena sebagai utusanmu beliau banyak menanggung beban umatnya. Hadirin segenap tamu undangan yang dirahmati Allah, saya Abdul Ghafur akan melanjutkan kejadian yang diperlihatkan Allah agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanannya tercium aroma yang sangat wangi. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Dari mana aroma wangi ini berasal wahai Jibril?" Lalu malaikat Jibril bercerita, ketika Fir'aun berkuasa mengaku dirinya sebagai Tuhan, terdapat seorang wanita bernama Masitoh yang bertugas menyisir rambut putri Fir'aun. Suatu ketika saat Masitoh menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh dan spontan berkata, "Bismillah, celaka Fir'aun." Lalu putri Fir'aun mendengar ucapan tersebut dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain ayah saya?" Masitoh menjawab, "Iya, Tuhanku dan juga Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berbagai rayuan dan ancaman telah dilakukan oleh Fir'aun, namun semua itu tidak membuat Masitoh bergeming. Hingga akhirnya Masitoh diseret, lemparkan Masitoh dalam kuali besar yang berisi minyak mendidih. Satu persatu keluarga Masitoh mulai dimasukkan dalam kuali yang teramat panas itu. Mulai dari suaminya, anaknya, hingga sampai pada giliran Masitoh dan bayinya yang masih ia gendong. Tidak terasa kekejaman Fir'aun ini sedikit demi sedikit mulai menggoyahkan hati Masitoh. Lantas bayinya yang masih ia gendong berkata meyakinkan Masitoh, "Ya Ummah, Qa'i wa la tataqasi fa innaki 'alal haqqi." Wahai ibuku, lompatlah, jangan sedikit pun kamu bersedih, karena kau ada di jalan yang benar. Maka aroma harum yang engkau cium ini berasal dari kuburan Masitoh beserta keluarganya. Ucap Jibril saat menceritakan kisah Masitoh kepada Rasulullah SAW. Hadirin, Masitoh adalah wanita budiman yang teguh menjaga iman dan patut kita jadikan tauladan.
Hadirin segenap tamu undangan yang dirahmati Allah. Mengingat tentang iman, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa iman mempunyai 77 cabang. Cabang tertinggi di dalamnya adalah lafaz la ilaha illallah. Dan cabang iman yang lain adalah kikir terhadap agama. Dengan artian agama jauh lebih berharga daripada keluarga dan harta. Mati dan masuk dalam api harusnya lebih kita senangi daripada harus kehilangan iman. Kalau kita flashback kembali pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengutus bala tentara untuk memerangi Raja Rum. Namun tentara tersebut terkalahkan sehingga 20 orang dari mereka tertawan. Lalu Raja Rum memerintahkan satu orang dari mereka untuk pindah ke dalam agamanya, menyembah patung. Dengan imbalan akan dijadikan seorang raja yang agung di negeri yang agung dan diberikan harta yang melimpah. Dan di balik itu juga diancam akan dipenggal kepalanya jika tidak bersedia untuk pindah agama. Lalu tentara tersebut menjawab dengan tegasnya, "Saya tidak akan pernah mau menjual agama dengan dunia." Lalu Raja Rum murka, "Bunuh dia, penggal kepalanya." Tertebaslah kepalanya, berguling di tanah. Namun seraya melantunkan ayat suci Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kejadian ini membuat Raja Rum murka. Lalu merintahkan untuk menyeret satu orang kembali ke hadapannya dan mengajukan tawaran. Lalu tentara yang kedua jawabannya sama, hingga membuat kepalanya berguling di tanah karena ayunan pedang algojo Raja Rum. Namun mulianya kepala tersebut sambil melantunkan ayat suci Al-Quran, "Fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah." Kejadian ini membuat Raja Rum lebih murka lagi, sehingga dia mengutus untuk menyeret satu orang kembali ke hadapannya dan mengajukan tawaran. Lalu tentara yang ketiga tersebut tergiur terhadap iming-iming yang ditawarkan oleh Raja Rum, sehingga dia mau menerima tawarannya dan dia lebih memilih dunia daripada akhirat. Setelah itu Raja Rum memerintahkan untuk memberi segala yang ia janjikan. Lantas sang menteri tidak langsung memberikannya, tapi masih memberikan satu ujian, yaitu untuk membuktikan kebenaran ucapannya, dia harus siap membunuh salah seorang dari temannya. Tanpa berpikir panjang, tentara yang ketiga tersebut membunuh temannya sendiri. Lalu sang menteri berkata kepada rajanya, "Wahai rajaku yang agung, ini tidak masuk akal untuk dibenarkan. Bagaimana ia bisa menjaga hak kita kalau menjaga hak saudaranya yang lahir bersama, hidup bersama, ia tidak bisa." Lalu sang raja membenarkan pernyataan menterinya. "Bunuh dia, penggal kepalanya." Lalu tertebaslah kepalanya, berguling di tanah, jauh dari kedua kepala temannya yang telah dipenggal sebelumnya, dan sambil melantunkan ayat suci Al-Quran, "Afaman haqqa alaihi kalimatul adab, afa anta tunggidu man finnar." Yaitu ayat yang menjelaskan tentang neraka, berbeda dengan dua ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang surga, yang juga menandakan dia termasuk orang yang sesat yang akan disiksa dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dapat menjaga keimanan kita sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat segenap tamu undangan yang dirahmati Allah. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya beliau melihat beberapa orang yang dihidangkan dua mangkok. Satu berisi daging segar dan satunya lagi berisi daging mentah yang busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi.
Anehnya mereka lebih memilih daging yang busuk tersebut. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah beberapa dari umatmu laki-laki dan perempuan ya Rasulullah, yang sudah mempunyai pasangan namun di belakang masih selingkuh, tidur dengan orang lain yang tidak halal baginya." Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin, kisah ini mengajarkan kita bahwa pernikahan adalah benteng dalam menjaga kehormatan, serta benteng dalam menjaga kesucian diri, menjaga pandangan, menjaga kemaluan dari setiap perbuatan nista yang diharamkan Allah. Hadirin yang berbahagia, setelah itu Rasulullah melihat beberapa orang yang memotong lisan dan bibirnya sendiri. Setelah lisan dan bibirnya terpotong, kembali utuh, dan seperti itu seterusnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? "Mereka adalah beberapa dari umatmu ya Rasulullah, yang suka memfitnah dan mengada-ngada, dan merupakan sebagai contoh dari umatmu yang ahli nasihat, ahli memberi pelajaran kepada orang banyak, suka mengajak kepada kebaikan namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya." Masya Allah. Hadirin hadirat segenap tamu undangan yang dirahmati Allah, sekilas tentang perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW, kita dapat memahami bahwa iman tidak dapat ditukar dengan apapun atau dibeli dengan apapun. Jagalah keimanan kita. Jangan sampai iman kita dirampas oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, seperti harta, tahta dan wanita, atau bahkan kontestasi politik yang baru-baru ini berkedok agama. Hadirin yang berbahagia, serta sahabat santri yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum ini perlu saya sampaikan, bersama barokah Isra Mi'raj menuju insan yang rindu dan dirindukan. Jangan salahkan rumput bergoyang bila angin masih berhembus kencang. Jangan salahkan bila aku bilang sayang, kalau senyum manismu masih terbayang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.